Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ma'buda bihaqqin fil wujudi illahu al-karimilladzi man tawakkala alaihi kafah wa man amana bihi fadha huwa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa la didda lillah wa la walada lillah wa la walida lillah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu khalqihi wa khatamul anbiya'il mahsus bil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh wal khabaib, nakhussu bidzikri murabbi ruhina Abuna Ali Karrar Sinhaji. Beliau selaku pendiri pondok pesantren ini, dan putra tercinta beliau Sidi Umar Hamdan Karrar selaku penerusnya, dan segenap keluarga beliau semoga dalam lindungan Allah dan senantiasa dalam jagaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan kami ta'zimi seluruh jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Ma'had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumiddin, baik dari ketua nuqaba sampai keamanannya, alladzina akramnahum wa 'azzamnahum. Alhamdulillah, rasa puji yang agung atas karunia Allah dan limpahan nikmatnya, kita bisa dapat berkumpul, bermuwajahah, bermujalasah di tempat ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengangkis kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang penuh terang menderang, yakni adanya Islam wal iman. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini banyak dari seorang santri yang ingin dirinya pintar dan sukses. Betul? Betul? Bukan hanya di pesantren ini, tapi di seluruh pesantren menginginkan hal tersebut. Namun ketahuilah, tidak sedikit juga dari mereka yang lalai, bahkan lupa akan satu hal atau tugas yang harus mereka tekuni. Oleh dari itu, saya duduk di hadapan kalian untuk menjelaskan akan hal tersebut. Pengen tahu apa tidak? Pengen tahu apa tidak? Pengen tahu apa tidak? Hadirin rahimakumullah, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan yang apa kita impikan, modalnya hanyalah satu, yaitu dengan berakhlak mulia. Namun kepada siapakah kita harus berakhlak mulia? Yaitu yang pertama, kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan ruh dalam jiwa kita untuk memperkokoh iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama menjalankan dakwanya modalnya hanyalah satu, yaitu dengan berakhlakul karimah. 13 tahun beliau berdakwah, beliau hanya selalu memperbaiki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya seperti ini.
Kalau pondasi kuat, maka bangunan akan kuat, walaupun diterjang angin atau ombak yang besar. Bahkan tsunami pun, kalau pondasinya sudah kuat, maka bangunan tidak akan runtuh. Dan sebaliknya, jika pondasinya rapuh, diterjang angin pun langsung runtuh. Oleh karena itu, manusia terketuk imannya. Jika imannya kuat, maka agamanya akan kuat. Dan sebaliknya, jika imannya agak kuat, dia ajak masuk agama lain langsung ikut. Tapi bagaimana caranya agar iman kita kuat? Yaitu dengan selalu memperbaiki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan dan jabatan baru ada manfaatnya jika dipegang orang yang beriman. Ilmu dan harta baru ada manfaatnya jika dipegang orang yang beriman. Itulah sebabnya kita bukan hanya perlu menjadi orang pintar tapi benar. Bahkan di kalangan masyarakat, lebih baik tidak terlalu pintar tapi benar daripada pintar tidak benar. Karena kalau pintar tidak benar, rusak rakyatnya. Contohnya, misalnya sekarang ada seorang kiai pintar tapi tidak benar, agamanya Syiah, maka apa akibatnya? Semua santrinya dan rakyatnya akan mengikutinya dan mengundang kerusakan untuk alam semesta. Oleh karena itu, kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten dan disiplin. Namun bagaimana caranya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten dan disiplin? Yaitu dengan dua hal. Yang pertama, jangan menyekutuinya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama manusia, lebih khususnya terhadap guru kita, sehingga kita menjadi orang pintar dan beriman. Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kepada hambanya lewat firman-Nya dalam kitab Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Ayat ini mendidik kepada kita agar selalu berakhlak mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ini bukan hanya menurunkan satu ayat yang mendidik kepada hambanya agar selalu berakhlak mulia, sampai 5 ayat yang Allah turunkan yang tujuannya hanyalah satu, yaitu agar kita selalu berakhlak mulia kepada sesama manusia, terutamanya terhadap guru kita, baik dari etika, perbuatan, perkataan dan lain-lainnya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat tersebut. Namun bagaimana caranya kita berakhlak mulia terhadap guru kita? Yaitu dengan menghormatinya, menaati perintahnya, jangan membuat mereka sedih, dan jangan membuat mereka marah, dan jangan membuat mereka gelisah akan perbuatan kita. Bahkan tidak cukup hanya itu saja, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan, in sya'a ba'ani wa in sa'ah a'taqani." Saya adalah hamba di seseorang yang mengajariku walaupun satu huruf. Kalau orang itu menghendaki saya untuk jadi budaknya, maka saya terima. Dan kalau orang itu menghendaki saya untuk dijual, maka saya terima. Artinya apa? Kita tidak cukup di dalam menghormati guru kita tidak hanya dengan akhlak saja, melainkan kita harus menyerahkan jiwa dan daging kita terhadap guru kita. Bagaimana laksana budak yang harus menaati atas segala perintah Gustinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Namun kalau sekarang beda, terkadang ada dari seorang santri, bahkan banyak mentang-mentang dirinya memberikan uang atau jamuan terhadap gurunya, maka dirinya merasa telah melaksanakan atas segala kewajibannya terhadap gurunya, sehingga dirinya tidak menghormatinya. Namun itu perbuatan yang sangat salah, yang harus kita rubah atau perbaiki. Jangan kita merasa dengan kita memberikan sesuatu kepadanya atau dengan selalu menaatinya, kita sudah membalas jasa-jasanya. Bahkan disebutkan dalam syair, laqad haqqa yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Memang seharusnya bagi kita memberikan uang 1000 dirham bagi orang yang telah mengajari kita satu huruf. Itu satu huruf kalau dibayar 1 dirham. Tapi berapa huruf yang beliau telah ajarkan kepada kita? Bukan hanya 1 huruf atau 1000 huruf, bahkan tidak bisa kehitung. Namun pernahkah beliau meminta sebesar uang kepada kita? Manakah rasa kasih kita kepadanya? Maka dari itu, hormatilah mereka, jagalah perasaannya, jangan membuat mereka marah. Karena apa? Karena kunci kesuksesan seseorang di pondok ialah dengan keridhaannya. Maka benarlah apa yang dikatakan ulama, ma wasala man wasal illa bil khurmah, wa ma saqata man saqat illa bitarkil khurmah. Seseorang akan mendapatkan pangkat atau derajat yang mulia dengan menghormati gurunya, dan seseorang akan gagal di dalam memperolehnya jikalau tanpa menghormati gurunya. Oleh karena itu, para imam ulama salaf terdahulu di dalam memperoleh kesuksesannya hingga kitabnya tersebar luas di seluruh penjuru alam semesta dan namanya banyak dikenang oleh manusia. Semuanya tidak lepas di dalam memperolehnya dengan keridhaannya dan berkah guru-gurunya. Semoga kita semua senantiasa akan mendapatkan berkah guru kita dan mendapatkan keridhaannya, dan kelak diakui sebagai santrinya sehingga bisa berkumpul dengannya di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang baru saja kita terima, yang merupakan siraman rohani lewat butir-butir hikmah dan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi sumbangan murah bagi kita dalam rangka aspek kehidupan dan tujuan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang beliau sampaikan bukan semata-mata isapan jempol, belak bukan pula sanjungan tanpa makna, akan tetapi berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.